One, two, three, come on. Come on, come on. Oke guys, ketemu lagi bareng saya Joko Kapur di channel YouTube saya ini. Nah, seperti pada ending video saya yang menjelaskan bagaimana saya bisa kurus dan apa saja yang saya lakukan pada saat saya mengikuti tantangan bayi umum, yaitu halus sehat di rumah aja. Itu kan ada tuh di ending video, di ending. Nah, itu kan tadi saya bilang bahwa saya akan melakukan perubahan terhadap rambut saya. Memang ini sudah dipotong satu kali dari video saya yang waktu saya buat mengenai review penggunaan produk saya terhadap 4 produk selama 7 bulan. Itu panjang, memang sengaja panjang, memang sengaja dipanjangin karena untuk melihat hasilnya apakah ada rontok atau gimana. Nah, jadi memang sengaja panjang. Cuman saya jujur aja bukan orang yang suka rambut yang panjang banget, karena terbiasa pendek, dan juga karena tuntutan pekerjaan harus pendek, itu nggak nyaman. Jadi ini sudah saya potong satu kali. Nah, di video ini saya akan melakukan perubahan lagi yang sangat-sangat drastis. Sekarang kita ingin merubah rambutnya dulu ya, karena ini masih panjang nih, masih panjang banget. Oke, kita rubah dulu ya guys. 1, 2, 3. Tada! Nah, udah dipendekin. Sebenarnya sayang sih dipendekin dengan proses yang hampir 7-8 bulan saya ngerawatnya, dan sekarang dipendekin seperti ini. Oke, sebelumnya kita ganti baju dulu ya sebelum melanjutkan ceritanya kenapa saya menjadi botak seperti ini. Kenapa saya membotakin rambut saya padahal udah panjang kan kemarin. Nah, disinilah ceritanya. Kita ganti baju dulu ya. Nah, belum ganti. Sekali lagi ya. Tuh. Nah, udah, kita ganti. Kenapa saya melakukan pemotongan rambut ini, dibotakin lagi, karena memang saya ingin mencoba perawatan ke dokter. Jadi perawatan ini, motor lewat. Perawatan ini namanya PRP, mungkin kalian bisa cari di googling ya, apa itu PRP. Nah, kita langsung aja ya. Sekarang kita ikutin perjalanan saya ke klinik. Nah, oke, pertama-tama kita pengen ngelakuin program PRP-nya, tapi untuk awalnya kita harus dianestesi dulu oleh mbaknya untuk di kepala. Oh, ternyata kita harus ambil darah dulu. Baru dianestesi. Di siapa? Donor. Lain, check up. Oh. Dulu dikit ya. Jadi darahnya itu diproses buat diambil plasmanya pakai alat di dokternya. Jadi kita menunggu itu sambil nanti setelah itu mbaknya akan menganestesi kepala. Oke, sekarang kita mau anestesi dulu ya.
belakang. Oke. Nah, jadi guys, ini kita nunggu sekitar mungkin 15 sampai 20 menit biar dia meresap, terus anti kebalnya kerasa. Jadi nanti kayak kulit kepala itu serasa tebal banget, jadi kita kayak nggak ada rasanya. Oke guys, sekarang sambil nunggu sekitar 15-20 menit, nah kita ngebahas perawatan saya ini. Jadi ini perawatannya adalah perawatan PRP, di mana plasma darah kita diambil dari darah kita. Jadi tadi diambil mungkin sekitar berapa cc, 1 ampul gitu, itu akan diekstrak dan keluarlah dia plasmanya. Nah, plasma itu akan dimasukin, diinjek ke kulit kepala ataupun pakai dermapen. Nah, prosesnya akan seperti itu. Nah, ini hasil plasmanya. Ini alat dermapen ya. Udah, saya lihat tadi pas di anestesi itu udah mulai lebat ternyata di belakang dok ya. Ada rekamannya tadi. Lebat ternyata. Mulai ya Pak ya. Maaf ya, seperti biasa rasanya sakit. Jadi kalau misalnya folikel batangnya ini satu rambut itu mempunyai 2 folikel rambut tumbuh jadi satu. Makanya kenapa dia lebih kuat. Sama folikel batangnya kalau diperhatikan yang ini nih folikelnya itu lebih tebal daripada folikel biasanya. Makanya daerah sebelah sini yang kemarin licin sekali, yang di sini ini sudah mulai ada folikel rambutnya, serabut kecil-kecil. Harapan saya ini kalau misalnya sering di dermapen yang di sebelah sini tumbuh. Ya. Sama di sininya dia tumbuh. Berarti minoxidilnya tetap dipakai itu dok ya? Tetap wajib itu dipakai ya. Karena itu membantu sekali minoxidil. Hormon pertumbuhan soalnya. Soal kemarin di sininya Pak Yohanes nggak ada, hampir kayak melontos gitu loh. Ya, di sini sekarang sudah lebat. Minoxidilnya jangan stop ya Pak ya. Iya. Tapi jangan kena bagian yang lain karena tumbuh rambut yang lain. Nah, itu bisa numbuhkan alis, bisa kalau misalnya, berarti nebalkan alis pakai itu bisa dok? Iya, cuma harus di situ, jangan ke yang lain ya. Kayak apa namanya, jenggot juga bisa. Kalau mau berjenggotnya. Ini. Iya, kayak gitu Pak. Tapi saya mulai Pak Yohanes ya, kita masukkan PRP-nya pakai dermapen. Sebenarnya yang diambil protein dari PRP-nya ini atau selnya adalah hormon growth factor-nya yang membantu dia untuk pertumbuhan rambutnya. Oh, itu yang plasma darah itu? Iya, jadi di dalam plasma darah itu kan ada kandungan growth factor interleukin. Nah, itu yang membantu untuk pertumbuhan rambutnya. Yang kedua adalah metodenya. Metode dari PRP ini sebenarnya membantukan adalah dermapennya ini. Karena dermapen ini berdasarkan jurnal dia juga merangsang pertumbuhan dari rambut.
Berarti memang murni plasma darah kita, Dok, Iya, ya? benar. Cuma diusahakan kalau misalnya PRP ya kayak gini. Pemotongan dari rambutnya itu harus 2 cm. Pendek tuh. Iya. Supaya apa? Karena ini kan alatnya dermapen. Kalau rambutnya panjang terus dia resiko rontok ke bulat-bulat di jarumnya, rontok malah tidak sesuai tidak tercapai target di kulit kepalanya. Nggak maksimal, Dok. Iya, untuk laki-laki. Nah, susahnya kalau untuk perempuan kan kadang ada botak di daerah tertentu. Itu susah sekali karena pengerjaannya kan pakai dermapennya itu dia malah ke rambutnya, tidak fokus ke kulit kepalanya. Kecuali dia mau ngebotak. Iya, kadang bisa Pak, misalnya. Biasanya kalau perempuan itu problemnya adalah habis melahirkan, pada saat menyusui, habis melahirkan, atau pasien-pasien yang setelah selesai kemoterapi. Jadi kalau misalnya mau dermapen itu usahakan operator atau misalnya dokternya itu menggunakan jarum 12G. 12 needle ini dia tujuan semakin jarumnya itu dia jarang-jarang, itu perlukaannya itu semakin bagus. Makanya ini juga harus dikerjain sama dokter yang benar-benar di bidangnya, Dok, ya. Iya, Bukan berkompeten. yang asal Ya, kerjain. karena ini menggunakan semuanya tindakannya kan menggunakan jarum. Iya. Dari penyuntikan plasmanya tadi kemudian sampai dermapennya. Kalau ditanya apakah ini keberhasilan tinggi, iya. Atau misalnya ke apa namanya, Presentasinya. presentasinya itu lebih besar dia. Kalau cuman kayak sampo atau serum itu cuman pendukung ya, Dok, ya. Pendukung untuk supaya dia menutrisi rambutnya. Cuma biasanya yang agak susah kasusnya jika ada psoriasis. Psoriasis itu yang ketombe yang parah itu ya Pak ya. Oh iya. Nah itu biasanya kita harus obati dulu ketombenya sampai benar-benar bersih, baru kita lakukan PRP. Dok, kalau misalnya yang kayak faktor keturunan itu apakah bisa, Dok, di PRP gitu, Dok? Bisa. Oh, bisa, Karena itu tergantung dari folikel rambutnya ya. Kalau misalnya dia folikelnya sama sekali tidak ada yang licin, itu memang tidak bisa tumbuh lagi. Mau tidak mau dia pakainya adalah transplantasi rambut. Oh, Tapi iya. kalau selama dia masih ada folikel rambutnya, meskipun itu tipis-tipis sekali, itu masih bisa diperkuat dengan PRP. Untuk mempertebalnya, Dok. Iya. Ya, jika pasiennya tidak takut jarum atau takut PRP, ya disarankan untuk melakukan perawatan rambut atau perawatan rambut itu secara aksesoris. Nah, aksesoris itu apa? Bikin rambut palsu. Jadi ini terus ditempeli rambut gitu. Tapi ini nggak sakit kok untuk lo yang ini. Oh Nggak, iya. karena udah ini Udah biasa sih Udah. ya manusia. Tapi kalau misalnya bagi Pakai pemula yang anestesi. kalau yang terlalu pemula yang takut sekali sama jarum, Oh, biasanya iya. tetap merasa sakit. karena udah mikirnya jarum duluan. Karena kan ini ada proses pengambilan darahnya juga ya Pak Yonas. Untuk PRP rambut itu hanya disarankan kedalamannya 1 mili, tidak boleh 1,5 mili yang sampai berdarah-darah, itu tidak Nggak boleh. boleh. Beda dengan wajah ya. Oh, ada PRP wajah juga tuh. Ada ya PRP wajah misalnya untuk flek, ya, untuk kerutan, untuk whitening itu seperti. Ini kita nggak boleh kena air berapa Ini jam? nanti 7 jam tidak boleh kena air ya, 7 jam. setelah penyinaran. Tapi kalau kena keringat nggak apa-apa, Dok, Nggak ya? apa-apa. Di sini juga udah mulai tumbuh sih, Dok. Di sini malah yang lebat kok. Karena dulu kan kita fokusnya sini dulu dah yang Iya. jarang-jarang.
Jadi kayak dipijat kepala. Kita sinar ya Pak Yohanes ya. Plasma biar tak habiskan tadi. Oke, posisi tetap seperti ini Pak Yohanes ya. Iya, siap. Oke guys, habis ini kita lanjut ke proses penyinaran biar dia lebih masuk lagi ininya apa proses penyerapan serumnya. Selesai guys, sempat ketiduran dari saking enaknya karena kan waktu dipakai alat tadi kayak dipijit-pijit kepalanya jadi sempat ketiduran. Nah, silahkan kalian nyoba yang di Banjarmasin bisa datang ke sini. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 Nah, jadi itu ya guys ya, perawatan PRP yang saya lakukan sebenarnya itu untuk menambah referensi rekan-rekan aja. Jadi saya, karena kan ada masukan juga dari teman-teman, coba dong kamu ngelakuin PRP, katanya tingkat keberhasilannya juga bagus. Jadi saya nyoba. Nah, kebetulan di Banjarmasin, di kota saya itu ada dokter yang memang spesialis kecantikan dan dia juga menangani untuk hal itu. Jadi saya hanya mencoba perawatan di beliau, semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Nah, kalau memang pengen teman-teman tahu di mana lokasi yang di Banjarmasin, link IG-nya saya masukin di bawah ya, link IG kliniknya. Itu dokternya udah cantik dan juga baik hati. Pentol lewat. Oke, bye.